Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya dengan siapa? Eh, saya Ilham Rizky Pratama Kak. Saya Baik, Ilham ini kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Kak baik, walaupun ya mungkin agak kurang sehat ya Kak, karena cuaca ini berubah-ubah gitu, Oh, kadang panas kadang hujan. ini tadi Ilham dari mana, maaf sebelumnya tanya ya? Saya ini dari Tanjung Karang Kak sini, Dari Tanjung Karang. tapi aslinya bukan orang sini saya Kak. Orang mana sih? Saya aslinya orang Lampung Selatan Kak. Lampung Selatan. Baik. Tadi ke sini sebelumnya dari rumah langsung apa dari main apa dari kampus? Tadi saya ini sih Kak, mampir ke rumah temen dulu, tapi itu cuma ngambil ini, temen kan waktu itu minjem helm Kak, jadi saya Oke. ngambil helm ke rumah dia gitu. Baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Baik Kak. Saya Yoga Susilo Wijayakusuma. Hmm. Saya dari kampus Universitas Raden Intan Lampung juga. Nah, di sini mungkin Ilham ada yang ingin disampaikan. Ya Kak, saya di sini ingin menyampaikan sesuatu Kak pada Kakak. Nah, sebelumnya apa yang ingin disampaikan kepada kakak? Jadi gini Kak, saya itu sebenarnya gini Kak, saya susah bergaul sama orang-orang. Terus saya itu jarang keluar rumah gitu, karena saya kalau keluar rumah atau bergaul sama orang-orang tuh saya ngerasa capek gitu. Oh, berarti selama ini Ilham ini nggak pernah main gitu ya? Jarang Kak, soalnya saya juga pemalu gitu, apalagi kalau bertemu dengan orang baru itu saya merasa malu gitu. Nah, terus kalau misalnya Ilham sedang di kelas gitu bagaimana? Ya itu kan karena ini baru masuk kuliah juga saya Kak, nah itu saya susah gitu Kak untuk beradaptasi dengan teman-teman kelas gitu. Kayak saya itu susah berteman gitu, kayak mungkin mereka sudah mencoba kayak mengajak saya ngobrol gitu, tapi saya merasa kayak saya nggak pantas gitu, atau saya malu pada mereka gitu. Itu sebelum, nah baik, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Ilham. Nah, baik, di sini kan Ilham datang kepada kakak. Nah, itu kan tujuannya untuk menyampaikan sesuatu masalah yang Ilham rasakan sekarang. Nah, baik, itu kan sebagai Ilham ini seperti konseling. Nah, saya ini konselor. Nah, sebelumnya Ilham sudah tahu belum konseling atau konselor? Saya waktu itu sudah pernah dengar sih Kak soal konseling atau konselor itu di media sosial, tapi saya belum paham spesifikasinya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan ya. Di sini konselor itu sebagai kakak sendiri itu memberi bantuan terhadap konseling. Itu apa yang konseling punya masalah atau rasakan di dalam hidupnya, itu kakak akan memberikan masukan. Nah, jadi sedangkan konseling itu seperti Ilham ini ingin memberikan solusi, ingin seperti pendapat itu kan. Di sini juga konselor itu ada 3 asas. Nah, di situ yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada kesukarelaan, dan yang ketiga ada kerahasiaan. Nah, baik, asas keterbukaan ini asas dimana misalnya Ilham ini masalahnya yang ingin disampaikan kepada kakak itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi terbuka dengan apa yang Ilham rasakan, yang Ilham alami, apa yang itu bisa mendapat Ilham dalam hatinya Ilham itu seperti kurang. Nah, baik, di situ juga ada asas kesukarelaan, di mana Ilham ini sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan juga dari orang lain. Nah, dengan itu juga ada rahasia. Jadi di mana Ilham ini apapun masalahnya yang Ilham sampaikan kepada kakak, ceritakan, kakak ini tidak akan memberikan kemana-mana gitu, tidak akan membocorkan. Jadi
apa yang Ilham misalnya malu ingin disampaikan, jadi tidak apa-apa, kakak tidak akan membocorkannya kepada siapapun, mungkin kepada teman sekelas Ilham. Mungkin ini ya kak, kayak tadi kan kakak bilang konseli dan konselor ya. Berarti konseli itu kayak misal ada orang yang bermasalah atau mungkin butuh saran kepada konselor gitu. Terus ada konselor itu yang membantu gitu untuk menyelesaikan atau memberikan saran untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Terus ada tadi 3 asas itu, jadi kan saya mungkin kan akan langsung bercerita, terus saya kan tidak ada paksaan dari pihak manapun gitu kan. Terus saya akan bercerita sesuai apa adanya, tidak ada yang tutup-tutupi. Dan juga tadi kata kakak tadi kan ada kerahasiaan itu, jadi itu tidak akan, cerita saya itu tidak akan disampaikan ke orang lain gitu. Oh, itu tidak mungkin, karena itu juga kan istilahnya rahasia antara Ilham kan, yang mungkin selama ini Ilham pendem sendiri, terus dengan sukarelanya Ilham datang kepada kakak. Baik, di situ mungkin Ilham ada yang ingin disampaikan lagi dari masalahnya? Ya, saya itu jarang bergaul dengan orang lain itu. Saya jarang keluar rumah juga karena saya ngerasa tuh saya takut itu. Saya malu kalau ketemu orang lain gitu. Itu mungkin takutnya yang dirasakan seperti apa? Mungkin apakah melihat misalnya teman sekelas itu seperti sebuah ancaman, atau sebuah nanti mungkin saya ngerasa nanti takutnya dibully ketika berteman dengan mereka, apa seperti apa? Ya, saya takut ini sih kak, ya takut ya itu kayak kakak tadi, saya takut dibully atau dikatain sama mereka. Saya takut karena ya kan saya tidak sempurna sih kak, jadi saya takut untuk keluar rumah. Terus jika saya berinteraksi dengan orang lain terlalu lama itu sini kak, saya tuh merasa capek, lelah gitu. Nah, sebelumnya itu kalau di dalam rumah misalnya berbicara, mengobrol dengan orang tua mungkin, atau dengan keluarga seperti kakak atau adik, itu seperti apa Ilham? Itu jarang saya kak, saya lebih sering di dalam kamar untuk main game atau bermain media sosial. Berarti kalau untuk di rumah mungkin orang tua apa sering mengajak ngobrol Ilham? Sebenarnya sering kak, tapi saya sendiri tuh mengurung diri di kamar gitu kan. Itu tadi mungkin apa penyebabnya, mungkin itu tadi ya, kayak seperti ingin bermain game mungkin salah satu. Ya karena saya juga ya sering bermain game juga di kamar kak, bermain handphone dan lain-lain gitu. Baik, mungkin kan kalau di dalam kampus, lingkungan kampus dulu ya. Nah, jadi kan tadi Ilham ceritakan kalau bahwa teman Ilham itu sudah mengakrabkan kepada Ilham ya, sudah mengajak ngobrol, berarti kan itu contoh teman yang baik lah istilahnya, bukan kayak yang di pikiran orang-orang kan biasanya seperti mungkin saya takut dibully itu kan. Itu sebenarnya kalau udah teman yang mengajak ngobrol itu tadi, berarti itu teman yang baik, karena itu juga bisa membuat pertemanan itu menjadi lebih akrab. Kita juga kan butuh berteman untuk misalnya kalau ada presentasi bersama kelompok, jadi kan kita tidak merasa canggung, jadi kita bisa sambil mengobrol, saling berdiskusi. Nah itu mungkin kalau di sebelumnya Ilham ikut organisasi? Dulu saya waktu SMA sih pernah sih kak ikut ini kak, saya ikut main nih kak, bermain basket itu. Tapi itu saya waktu SMA itu jarang ikut latihan kak, karena saya juga malu gitu sama mereka gitu. Saya nggak percaya diri bertemu mereka, saya takut mungkin takut dikatain kalau saya cupu atau apa gitu kak. Kalau itu kan pemikiran kita dalam hatinya mungkin kita kayak merasa kurang gitu ya, bahwa kita ini kan memiliki potensi sendiri gitu. Nah mungkin tadi yang sudah dijelaskan tadi kan, nah bahwa Ilham ini perlu beradaptasi lagi kepada teman kelasnya. Mungkin ketika diajak ngobrol tadi, Ilham ini seperti apa, bisa dapat masukan dari temannya itu tadi lah,
Nah, misalnya kalau di rumah juga orang tua bisa kadang kan sering mengajak ngobrol Ilham kan. Sering Kak. Mungkin Ilham nanti bisa, misalnya kalau Ilham ada masalah di kampus, Ilham bisa ceritakan ke orang tua Ilham. Misalnya Ilham ada butuh apa masukan seperti orang tua misalnya butuh masukan kepada ayah misalkan. Nah itu gimana tadi apa di kampus jadi saya kurang gini loh ya gitu kan. Nanti pasti orang tua itu akan memberikan masukan lah kepada Ilham yang baik. Itu mungkin kan nanti itu juga bisa dapat apa bercengkrama dengan keluarga. Ilham tidak mengurung diri di kamar bermain game, karena kan juga kita butuh belajar, butuh berdiskusi dengan teman sekelas, karena kan kita apalagi Ilham baru masuk kuliah ya. Iya, Kak. Apalagi nanti kan masuk kuliah 4 tahun ya kan ya, 8 semester. Apalagi nanti kalau udah jelang-jelang terakhir itu kan butuh relasi juga Ilhamnya untuk mendapatkan ke dunia yang karir yang tadi gitu. Baik, mungkin di sini Ilham ada yang ingin disampaikan dari masukan kakak? Mungkin kata kalau dari yang saya dengar dari masukan kakak tadi, mungkin ya saya harus lebih mengakrabkan diri pada orang tua gitu. Terus saya mungkin harus lebih bercerita tentang masalah saya ke orang tua itu, agar saya terbiasa mengobrol dengan orang tua, terutama keluarga dahulu. Nah, terus setelahnya mungkin saya bisa ya, kayak misal ada teman itu mengajak ngobrol atau mengakrabkan diri, itu mungkin saya harus kayak menanggapi lebih baik gitu, kayak saya tidak perlu minder pada mereka ataupun malu pada mereka gitu kan. Nah, terus soal saya takut dikatain itu mungkin itu hanya di pikiran saya saja gitu. Terus mungkin saya harus mengurangi bermain gadget atau HP di kamar, dalam kamar. Saya harus lebih bersosialisasi pada orang sekitar, terutama keluarga gitu ya Kak. Betul. Karena juga kan dalam pemikiran kita juga kan bahwa orang ini juga tidak buruk gitu kan. Kadang kita berpikir orang itu buruk, kadang bahwa sebetulnya orang itu tuh baik bagi kita. Kadang untuk kita berteman untuk seterusnya mungkin kan, untuk apalagi sampai masuk dunia yang pekerjaan itu mungkin kita juga butuh dia, karena di dunia ini juga kan semua butuh bersosialisasi. Nah mungkin di sini Ilham dapat menyimpulkan dari apa yang kakak jelaskan tadi. Ya mungkin seperti kata kakak tadi kan ya, saya harus lebih kayak mengurangi di dalam kamar. Saya harus bersosialisasi dengan orang lain, terutama itu bersosialisasi pada keluarga terlebih dahulu. Gitu. Mungkin kalau saya lebih akrab dengan keluarga gitu, lebih sering mengobrol atau apa, itu mungkin saya tidak takut atau malu lagi saat saya bersosialisasi dengan orang lain gitu. Terus mungkin kalau teman yang mengajak ngobrol itu ya, saya harusnya tidak saya harus lebih percaya diri gitu. Saya tidak perlu malu karena kita juga semua kan sama, dan tidak perlu takut juga untuk misal teman akan mengatai kita gitu. Karena kan kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini juga kan, di sini kita juga terbatas dengan waktunya ya. Sebelumnya mungkin nanti kalau misalnya Ilham bisa dilakukan, mungkin kalau misalnya jika masih ada masalah yang masih kurang, mungkin nanti Ilham bisa menghubungi kakak lagi untuk melakukan sesi konseling ini, sesi kedua untuk selanjutnya. Mungkin nanti juga Ilham bisa coba lakukan dulu di rumah atau di kampus setelah melakukan konseling ini, dan jika masih merasa kurang nanti bisa menghubungi kakak lagi. Ya Kak, mungkin saya akan mencoba yang seperti yang kakak katakan itu. Terus mungkin nanti kalau saya butuh menceritakan atau saya mempunyai masalah lagi, atau ini solusi ini kurang, atau saya butuh solusi lebih lanjut, saya bisa menghubungi kakak lagi gitu. Baik. Mungkin sebelumnya juga waktunya sudah habis ya sesi konseling ini. Ya Kak,
terima kasih sebelumnya Kak telah memberi saya masukan agar saya lebih berani berinteraksi dengan orang lain lagi. Baik Ilham, sama-sama Ilham. Baik. Di sini Ilham nanti pulangnya dengan siapa? Saya tadi sendiri Kak, soalnya kan saya juga jarang punya teman gitu, teman saya juga dikit. Ini nanti langsung pulang atau kemana? Mungkin saya langsung pulang saja sih nanti Kak. Oh baik, untuk mungkin nanti di jalan hati-hati. Mungkin nanti kan ini cuaca juga sudah mulai mendung, nanti kalau misalnya ada hujan mungkin bisa istirahat dulu ya. Baik. Sebelumnya makasih ya. Ya terima kasih Kak. Baik, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.